yang akan kita bahas malam ini adalah masalah keuangan, yaitu adalah kebijakan moneter. Apa sih bedanya kebijakan moneter dan kebijakan fiskal? Kebijakan moneter itu adalah suatu kebijakan keuangan dikeluarkan oleh bank sentral. Imperium Strategi dan Reza Aswin tidak pernah mengumpulkan dana untuk kepentingan investasi atau trading, sehingga semua yang mengatasnamakan Imperium Strategi dan Reza Aswin tentunya itu bukan kami, sehingga jangan pernah mentransfer. Kalau kita berbicara masalah analisa di dalam trading, tentunya kita tidak lepas dari dua analisa. Yang pertama adalah analisa fundamental dan yang kedua adalah analisa teknikal. 90% trader biasanya menggunakan analisa teknikal. Kenapa? Karena jauh lebih mudah, jauh lebih gampang dimengerti, dan tentunya lebih praktis. Kenapa? Karena hanya membaca pergerakan market dengan menggunakan grafik. Karena itu banyak sekali trader-trader yang menginginkan metode terbaik dari analisa teknikal. Padahal kita sudah tahu bahwa dalam pergerakan market kita akan dihadapkan kepada dua kondisi. Yang pertama adalah kondisi sideways dan yang kedua adalah kondisi trending. Trending ini kita sering sebut dengan satu arah. Biasanya pada saat kita profit itu pada saat harganya sideways, bolak-balik gitu ya. Ini kalau Pak Joshua buy di bawah, lalu sampai di resisten, di close, di sell, turun lagi. Kalau dia sempat naik lagi di atas, di sell lagi, turun lagi, profit lagi. Tapi ingat, dalam perjalanannya, dalam 1 tahun, biasanya terdapat 1-2 kali dia akan melakukan one way. Dalam 4 tahun terakhir ini kita melihat sekali banyak pergerakan one way yang menyebabkan akhirnya kita banyak melakukan floating atau bahkan kehilangan uang, sehingga harus mulai mengubah suatu metodenya atau cara pandangnya bahwa analisa teknikal itu ada baiknya hanya dipergunakan untuk entry dan exit dan bukan untuk menentukan arah besarnya. Bagaimana dengan cara kita menentukan arah besarnya, Riz? Yang paling mudah tentunya gunakan fundamental. Fundamental itu paling mudah. Tetapi resikonya adalah kita harus sering membaca. Analisa fundamental ini adalah suatu teknik untuk memprediksi pair apa yang akan ditradingkan dan kemana arahnya. Jadi pada saat kita berdagang, itu mau berdagang apapun termasuk berdagang di bisnis forex ini, kita harus mencari barang dagangan yang menguntungkan, yang mempunyai suatu peluang yang lebih besar dibandingkan dengan resikonya. Fundamental ini bisa membuat kita dapat memilih pair apa yang sedang diminati oleh pasar. Dan yang kedua, pair tersebut mempunyai arah kemana. Kalau kita berbicara masalah analisa fundamental, ini sebenarnya bukan hal yang baru. Ini sudah lama sebenarnya. Dan kalau kita lihat di dalam tabel ini, lebih dari 40% para pelaku pasar itu menggunakan analisa fundamental. Setelah itu sekitar 30%-an lebih itu menggunakan teknikal. Baru sisanya menggunakan underlying sentiment. Nah, kalau kita melihat seperti ini, maka pada saat kita mulai menaruh prioritas fundamental itu di paling akhir, di situ adalah kesalahan yang paling besar. Bapak dan Ibu, teknikal hanya dipergunakan untuk entry dan exit. Karena fundamental tidak bisa menentukan di harga berapa kita akan masuk pasar dan di harga berapa kita akan keluar pasar. Semuanya akan tergambar di dalam teknikal. Fundamental merupakan suatu arah besarnya, sehingga diperlukan tools lain untuk menentukan di mana kita entry. Teknikal lah yang bisa membuat itu terjadi. Dari Januari sampai bulan April ini, kita lihat market sepertinya anomali, padahal enggak. Padahal kita belum mendapatkan suatu metode yang dipunyai oleh para pelaku pasar.
Sehingga terkadang kita akhir-akhir ini banyak sekali floating, banyak sekali top up, banyak sekali margin call. Untuk itu, yuk gunakan fundamental di awal setiap Anda melakukan transaksi. Anda bisa lihat, mulai dari dealer sampai fund manager, itu semuanya menggunakan fundamental di awal dengan porsi yang sangat besar. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita berbicara masalah fundamental, kita ada banyak sekali faktor. Ada geopolitik, ada ekonomi, ada keuangan, segala macam. Yang akan kita bahas malam ini adalah masalah keuangan, yaitu adalah kebijakan moneter. Apa sih bedanya kebijakan moneter dan kebijakan fiskal? Kebijakan moneter itu adalah suatu kebijakan keuangan dikeluarkan oleh bank sentral, sedangkan kebijakan fiskal itu adalah kebijakan keuangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kalau kita melihat secara umum, bahwa kalau di Indonesia yang namanya kebijakan moneter itu dikeluarkan oleh Bank Indonesia, sedangkan kebijakan fiskal itu dikeluarkan oleh Departemen Keuangan. Nah, dari sini kita bisa lihat sebenarnya market melihat yang mana sih? Untuk dari segi keuangan yang paling dilihat oleh pasar tentunya adalah kebijakan moneter. Karena kebijakan moneter inilah yang membuat suatu regulasi atau sistem terhadap keuangan yang ada di negara tersebut. Semakin baik sistemnya, investor akan masuk. Semakin buruk sistemnya, maka investor akan keluar dari negara tersebut. Apa resikonya, Riz? Resikonya adalah pada saat sistem keuangan yang membaik, tentunya investor akan masuk dan mata uangnya akan menguat karena pembangunannya berjalan, keamanannya terjadi dengan baik, dan uang yang mereka taruh pasti akan berkembang. Dibandingkan suatu negara yang mempunyai sistem keuangan tidak baik, tentunya mata uangnya akan melemah karena investor menarik investasinya di negara tersebut. Satu yang ingin saya sampaikan adalah Bank Sentral jarang berbicara masalah penguatan dan pelemahan mata uang Amerika Serikat. Tidak pernah berbicara masalah penguatan US dollar atau pelemahan US dollar. Yang dia bicarakan adalah inflasi, tenaga kerja, itulah yang dibicarakan. Jangan sampai negaranya mempunyai tingkat pengangguran yang sangat tinggi atau inflasinya naik atau turun. Yang bagus naik apa turun, Pak Joshua? Kata Pak Joshua, suka-suka kau lah gitu ya. Nah, sebenarnya inflasi itu nggak butuh tinggi, nggak butuh rendah. Yang penting adalah the Fed setidaknya atau bank sentral setidaknya harus bisa mengendalikan inflasi. Inflasi itu boleh tinggi atau boleh rendah, tetapi ya jangan terlalu rendah dan jangan terlalu tinggi. Mereka harus bisa mengendalikan. Nah, untuk itu cara mengendalikannya adalah mereka pasti akan berhubungan dengan uang yang beredar. Makin banyak uang yang beredar, tentunya likuiditasnya makin banyak. Dan ini adalah kesempatan untuk para pengusaha untuk mengembangkan usahanya. Tapi kita ingat bahwa dengan adanya uang yang sangat banyak beredar, tentunya ini akan membuat kebijakan Bank Sentral pada saat ekonomi sudah mulai membaik, maka dia akan menarik kembali likuiditasnya. Tujuannya buat apa? Tujuannya untuk mengendalikan inflasi, bukan untuk yang lain. Bapak dan Ibu, ini perlu suatu persamaan persepsi, sehingga akhirnya kita mengerti mengapa nggak ada hubungannya secara langsung antara XAU dengan USD. Kalau US-nya menguat, dolarnya jatuh. Tidak semudah itu. Seharusnya yang dipikirkan adalah pada saat ekonomi sudah mulai membaik, maka tidak diperlukan aset emas dalam bentuk yang berlebihan yang kita punyai. Jadi kalau para pelaku pasar yang mempunyai uang banyak sekali dan mulai membagi uangnya, ada yang masuk katakanlah di tabungan, ada masuk di obligasi, ada masuk di falas, ada masuk di saham. Pada saat ekonomi membaik, tentunya bisnis ini kan menguntungkan. Otomatis mereka akan menaruh uangnya, portofolio atau aset yang mempunyai imbal hasil yang lebih baik. Yaitu apa? Tentunya mereka akan masuk di saham. Dari mana uang? Mereka akan
bongkar semua yang ada simpanan di perbankan karena bunganya kecil, dan mereka akan menjual emasnya. Kenapa? Karena emas tidak akan mempunyai kenaikan yang tinggi pada saat ekonomi berjalan dengan baik. Itu sebabnya pada saat ekonomi tumbuh, kebutuhan dolar meningkat, maka harga emas turun. Cuma cara-cara inilah dibuat pintas oleh banyak sekali trader, ya, sehingga mau tidak mau langsung dengan kesimpulan pokoknya kalau dolarnya melemah, maka dolarnya menguat, maka harga emasnya akan turun. Tetapi ini kita lihat tidak berlaku sekarang. Mengapa? Karena pada saat inflasi yang tinggi tentu dibutuhkan hedging dalam bentuk emas, dan pada saat kita tahu Rusia dan Ukraina masih berperang, tentunya angka inflasi ini sulit turun, sehingga emas akan dipegang terus. Di satu sisi, kita akan lihat kebijakannya The Fed. Dengan kenaikan suku bunga, tentunya dolarnya juga menguat. Jadi jangan heran apabila saat ini yang terjadi pada saat dolarnya naik, emasnya nggak mau turun. Atau kebalikannya. Bapak dan Ibu, ini adalah suatu gambaran bahwa mengerti fundamental itu sangat diperlukan sehingga kita tidak mudah untuk mengganti suatu metode teknikal kita karena tidak berjalan. Dia tidak akan bisa berjalan pada saat fundamentalnya sedang berjalan. Kenapa? Karena dia akan membentuk suatu pergerakan yang trending atau satu arah. Kita coba untuk bahas The Fed. The Fed adalah Bank Sentral Amerika Serikat. Kenapa kita pilih The Fed? Karena Amerika Serikat adalah suatu negara yang mempunyai ekonomi yang sangat kuat di dunia. Peredaran uang dolar di Amerika lebih dari 70%. Artinya yang 30% itu baru negara-negara lain. Orang mengatakan China kuat lah, Rusia kuat. Buktinya sampai hari ini Amerika masih tetap mendominasi. Untuk itu, yang bisa mengendalikan uang beredar di dunia tentu tidak lain adalah The Fed. Itu sebabnya ada waktunya kita harus secara detail melihat apa sih yang dilakukan oleh The Fed saat ini, sehingga kita bisa mengetahui akan kemana arah besar marketnya. Kita sudah tahu bahwa waktu 2008 Ben Bernanke itu menjadi ketua The Fed, dan di saat itu kita tahu bersama bahwa Amerika Serikat sedang mengalami krisis. Subprime mortgage itu adalah kasus yang terjadi tahun 2008. Pada saat ekonominya mulai hancur, mulailah Ben Bernanke melakukan likuiditas atau menaikkan likuiditas dengan jumlah yang sangat besar dan memotong suku bunganya. Dan pada saat itu kita bisa melihat bahwa angka inflasi yang terjadi di Amerika Serikat itu hanya 0,1%. Dengan likuiditas yang banyak sekali, The Fed berharap inflasinya akan naik dan pertumbuhan ekonomi akan berjalan. Dan ternyata benar. Setelah dia melakukan quantitative easing atau suatu program yang namanya pencetakan uang, akhirnya The Fed bisa lolos dari resesi yang katanya pada saat itu akan lebih parah dibandingkan resesi besar yang di tahun 1920-an. Nah, pada saat ekonomi sudah membaik, inflasi sudah mulai meningkat, mulailah penggantinya yaitu Janet Yellen menarik semua likuiditas yang ada. Itu akhirnya membuat Amerika Serikat bisa lepas dari krisis. Pola ini ternyata dijalankan juga oleh semua bank sentral di dunia. Kenapa? Karena sudah terbukti. Kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Ben Bernanke, ini sama persis dengan apa yang dilakukan oleh Jeremy Powell saat ini sebagai ketua The Fed. Dia melihat bahwa pada saat pandemi, itu ekonomi akan hancur. Karena hancur, maka dia membuat suatu likuiditas yang sangat tinggi dan berujung angka inflasinya naik dengan cepat. Permasalahan timbul saat ini adalah terjadi perang antara Rusia dan Ukraina, di mana Rusia itu adalah penghasil minyak dan bahan pangan atau gandum. Otomatis semua rantai pasokan makanan terganggu dan yang jadi masalah. Akhirnya ini menyebabkan harga minyak meningkat
dan ujungnya tentunya angka inflasi terbang tinggi. Lebih dari 8% angka inflasi Amerika untuk saat ini. Itu artinya Ketua The Fed harus bertindak. Bapak dan Ibu, semuanya itu ada di mana? Ada di kebijakannya The Fed. Jadi Bapak dan Ibu kalau misalnya bertanya, kebijakan The Fed kan begini-gini, katanya dia mau naikin suku bunga. Jangan pernah percaya dengan analisa orang lain. Kenapa? Karena dia nggak lebih pintar daripada Anda. Anda tentunya jauh lebih pandai, lebih pintar, karena Anda mempunyai uang yang sangat banyak dibandingkan dengan konsultan Anda, dengan marketing Anda, atau bahkan mentor Anda. Anda mempunyai suatu pendidikan yang jauh lebih tinggi dibandingkan mereka. Kenapa Anda harus bisa percaya sama orang, notabene itu kehidupannya nggak lebih bagus daripada Anda. Untuk itu, yuk semuanya itu Anda tinggal bisa lihat. Anda bisa lihat di websitenya The Fed, dan Anda bisa cari ini. Dari sini itu terlihat bahwa kebijakannya, bahwa The Fed akan menaikkan suku bunganya dengan sangat agresif, dan terlebih lagi dia akan mengurangi neracanya. Saat ini neraca The Fed hampir mencapai 9 triliun US dollar, dan itu adalah neraca yang sangat besar sekali. Dan pada saat mulai dia melakukan pengurangan neraca, tentunya US dollar pasti akan lebih kuat lagi. Nah, keadaan inilah tentunya yang membuat para pelaku pasar mulai bingung. Bingungnya kenapa? Bingungnya pada saat angka inflasi tinggi, tentunya ini akan membuat roda ekonomi menjadi sulit untuk berkembang karena semuanya mahal. Jadi kalau kita mau mulai mengerti masalah The Fed ini, awalnya dari mana? Buka aja webnya The Fed, itu jauh lebih mudah. Anda bisa melihat dan Anda bisa membaca dalamnya. Jangan banyak bertanya, mulailah membaca dan Anda akan mendapatkan suatu gambaran yang lebih komplit. Bapak dan Ibu, kadang-kadang nih Pak Joshua ya, kadang-kadang kita mah nggak kayak nuduh ya, kadang-kadang kan kita ya lebih update, kalau saya mah nggak tahu ya, itu lebih update kalau si Triswaka lagi ribut sama Kangen Band dibanding sama The Fed gitu ya. Kan susah tiap hari kita trading, tapinya kenapa berita Amerika Serikat dan Bank Sentral Amerika Serikat itu lolos dari pengamatan kita, tetapi masalah Bupati Kabupaten Bogor Ade Yasin gitu ditangkap KPK ketahuan gitu kan. Udah tahu pagi-pagi, kenapa pagi-pagi nggak baca berita gitu ya, malah baca berita yang tidak ada hubungannya dengan yang sedang Anda perdagangkan saat ini. Jadi inilah kadang-kadang Bapak dan Ibu, kita jauh lebih percaya sama orang dibandingkan dengan diri kita sendiri. Kita bilang bahwa kita nggak mampu, nggak pernah. Kita lebih baik daripada mereka. Mulailah percaya dengan analisa sendiri dan jangan percaya dengan analisa orang lain. Termasuk Pak Joshua juga, termasuk analisa saya juga. Nggak usah percaya sama analisa sendiri. Nah, dengan keadaan yang seperti ini, pasti dampaknya ini sih namanya juga dampak ya kan, disclaimer lagi ya kan, kalau salah ya mohon maaf kan gitu ya Pak. Lebih gampang kita minta maaf daripada minta izin. Betul. Kayaknya dalam banget ngomong gitu. Apa sih dampaknya pada saat The Fed ingin menaikkan suku bunga karena dia menarik likuiditasnya dari pasar? Dampaknya yang paling gampang apa? Harga saham turun? Nggak mungkin nggak. Kenapa turun? Karena perlambatan terjadi. Jadi ada double. Yang pertama adalah US dollar yang menguat, yang kedua perlambatan terjadi. Nah, emang perlambatan kenapa, Res? Ya nanti kita ceritain. Kita udah tahu bahwa kalau ini terjadi, tentunya saham yang paling dirugikan. Jadi kalau Bapak dan Ibu saat ini sedang memegang saham, ya mulai hati-hati ya, mulai melihat bahwa kita harus keluar dari instrumen tersebut. Ya kecuali Anda mau pegang sahamnya adalah saham-saham blue chip untuk perbankan, ya itu ya oke aja sih, itu pasti naik. Mau krisis tambah naik, nggak krisis apa lagi, dia naikin suku bunga ya tambah kenceng gitu loh. Tapi kalau yang lain-lainnya kita bisa lihat akan beresiko turun, terutama untuk saham-saham perusahaan teknologi. Kenapa? Karena teknologi itu kagak ada orangnya, yang ada duit doang sama modal. Kalau dia pakai duit yang banyak, duitnya dari mana? Dari pinjem kan. Nah kalau suku bunga jadi naikin, kelar tuh sahamnya bakal turun.
hati-hati ya Bapak dan Ibu yang sedang membeli saham teknologi, kemungkinan ke depannya akan melemah. Tapi tetap aja disclaimer gitu ya. Ya kalau salah ya maafin.